Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nandika Ajara Putra dengan NPM 102211173, mahasiswa Universitas Teknologi Digital. Nah, di sini saya akan memaparkan atau mempresentasikan hasil analisis tata kelola perusahaan di Pertamina Geothermal Energy. PGE ini didirikan pada tahun 2006 sebagai anak perusahaan PT Pertamina Persero yang bergerak di bidang pemanfaatan energi panas bumi. Pemanfaatan panas bumi memegang peranan penting dalam upaya mengatasi dampak perubahan iklim. Kami mengeksplorasi dan memanfaatkan potensi panas bumi yang besar di Indonesia untuk menyediakan akses ke energi bersih dan ramah lingkungan yang andal dan terjangkau. Kami mengoperasikan aset kami di berbagai wilayah di Indonesia dengan mengedepankan fokus tak tergoyahkan pada keunggulan operasional untuk mengoptimalkan manfaat bagi karyawan, pelanggan, dan masyarakat. Saat ini PGE mengelola 13 wilayah kerja panas bumi atau WKP dan satu penugasan dengan total kapasitas terpasang sebesar 1877 MW. Untuk 13 wilayah tersebut diantaranya yang pertama Gunung Sibualu Buali, yang kedua Gunung Sibayak Sinabung, yang ketiga Sungai Penuh, yang keempat Hulu Ais, yang kelima Lumut Balai dan Marga Bayur, yang keenam Wai Panas, yang tujuh Kamojang Darajat, yang delapan Karaha Cakrabuana, yang ke-9 Pangalengan, yang ke-10 Ciberem Parabakti, yang ke-11 Tabanan, yang ke-12 Lahendong, yang ke-13 Selawah. Nah, pada PT Pertamina Geothermal Energy ini terdapat pedoman tata kelola perusahaan atau Code of Corporate Governance. Pedoman tata kelola perusahaan merupakan kristalisasi kaidah-kaidah GCG, peraturan perundang-undangan yang berlaku, anggaran dasar perseroan, visi, misi, dan tata nilai perusahaan, serta praktik-praktik terbaik GCG yang menjadi dasar dan acuan bagi pemegang saham, dewan komisaris, direksi, dan pekerja dalam pengelolaan perseroan serta menjadi acuan bagi stakeholder dalam berhubungan dengan perseroan. Pedoman tata kelola perusahaan juga menjadi acuan bagi peraturan perusahaan yang lebih rinci sesuai dengan kebutuhan unit kerja organisasi dalam perseroan. Nah, di sini ada visi, misi, dan nilai-nilai utama atau core values perusahaan. Yang pertama yaitu visi. Pada PT PGI ini memiliki visi yaitu World Class Green Energy Company. Nah, untuk misinya yang pertama menjadi flag carrier pengembangan energi baru dan terbarukan untuk Pertamina dan Indonesia. Yang kedua, melaksanakan pengelolaan operasi dan portofolio usaha panas bumi dan energi terbarukan beserta turunannya. Yang ketiga yaitu mengelola perusahaan sesuai standar internasional yang berwawasan lingkungan dan memberikan nilai tambah bagi stakeholder. Nah, yang selanjutnya yaitu nilai-nilai utama atau core values, bisa disingkat dengan akhlak. Yang pertama, amanah, memegang teguh kepercayaan yang diberikan. Yang kedua, kompeten, terus belajar dan mengembangkan kapabilitas. Yang ketiga, harmonis, saling peduli dan menghargai perbedaan. Yang keempat, loyal, berdedikasi dan mengutamakan kepentingan bangsa dan negara. Yang kelima, adaptif, terus berinovasi dan antusias dalam menggerakkan ataupun menghadapi perubahan. Yang terakhir yaitu kolaboratif, membangun kerjasama yang sinergis. Selanjutnya yaitu prinsip-prinsip GCG. Yang pertama, transparansi. Transparansi yaitu keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan dan keterbukaan dalam mengungkapkan informasi material dan relevan mengenai perseroan. Pengungkapan informasi dilakukan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku secara tepat waktu, memadai, jelas, akurat, dan dapat diperbandingkan serta mudah diakses oleh stakeholder sesuai dengan haknya. Perseroan menjamin akurasi material menyangkut kinerja, keadaan keuangan, serta kepemilikan saham perseroan, dan informasi lainnya yang penting serta pengungkapannya kepada seluruh pihak yang berkepentingan. Prinsip keterbukaan ini tidak mengurangi kewajiban untuk melindungi informasi rahasia mengenai perseroan, konsumen, dan mitra kerja sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan praktik-praktik GCG. Nah, yang kedua yaitu akuntabilitas. Akuntabilitas yaitu kejelasan fungsi pelaksanaan dan pertanggungjawaban organ sehingga pengelolaan perusahaan terlaksana secara efektif. Perseroan menjamin kejelasan fungsi pelaksanaan dan pertanggungjawaban insan perseroan yang
memungkinkan pengelolaan perseroan terlaksana secara efektif. Akuntabilitas merujuk kepada kewajiban seseorang atau organ kerja perseroan yang berkaitan dengan pelaksanaan wewenang yang dimilikinya dan atau pelaksanaan tanggung jawab yang dibebankan oleh perseroan kepadanya. Oleh karenanya, perseroan menetapkan tanggung jawab yang jelas dari masing-masing organ perseroan yang selaras dengan visi misi atau sasaran usaha dan strategi perseroan. Akuntabilitas perseroan diperlukan sebagai salah satu solusi mengatasi masalah yang timbul sebagai konsekuensi logis perbedaan kepentingan individu maupun kepentingan perseroan dengan pihak yang berkepentingan. Penerapan prinsip akuntabilitas ini agar perseroan dapat mengkomunikasikan hak dan kewajiban masing-masing dan selalu dapat mengupayakan agar pihak-pihak yang berkepentingan dengan perseroan benar-benar memahami hak dan kewajibannya masing-masing sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Perseroan memastikan berlakunya ukuran kinerja dari semua insan perseroan berdasarkan ukuran-ukuran yang disepakati selaras dengan nilai-nilai perusahaan, sasaran usaha dan strategi, serta memiliki kebijakan tentang reward and punishment. Nah, yang ketiga yaitu pertanggungjawaban. Pertanggungjawaban yaitu kesesuaian di dalam pengelolaan perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat. Prinsip pertanggungjawaban mencerminkan adanya kesesuaian dan kepatuhan pengelolaan perseroan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat. Implementasi prinsip ini merupakan wujud perseroan sebagai agen ekonomi yang bertanggung jawab atau good corporate citizen. Nah, perseroan menjamin kesesuaian dalam melaksanakan aktivitas bisnisnya berdasarkan prinsip korporasi yang sehat. Pemenuhan kewajiban terhadap pemerintah sesuai peraturan yang berlaku, bekerja sama secara aktif untuk manfaat bersama dan berusaha untuk dapat memberikan kontribusi yang nyata kepada masyarakat sebagai bentuk tanggung jawab sosial perusahaan. Nah, yang keempat yaitu ada kemandirian. Kemandirian yaitu keadaan di mana perseroan dikelola secara profesional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat. Oleh karena itu, perusahaan dalam mengambil keputusan bertindak objektif dan bebas dari segala tekanan, menghindari terjadinya dominasi yang tidak wajar oleh pihak manapun, tidak terpengaruh oleh kepentingan sepihak, serta bebas dari benturan kepentingan atau konflik of interest. Kemandirian ditekankan oleh perseroan dengan selalu menghormati hak dan kewajiban, tugas dan tanggung jawab, serta kewenangan masing-masing organ perseroan. Perseroan yakin bahwa kemandirian merupakan suatu keharusan agar organ perusahaan dapat bertugas dengan baik serta mampu membuat keputusan yang terbaik bagi perseroan. Setiap organ perseroan akan melaksanakan tugasnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip GCG. Selain organ perseroan, tidak ada yang dapat mencampuri pengurusan perseroan. Nah, yang terakhir yaitu kewajaran. Kewajaran yaitu keadilan dan kesetaraan di dalam memenuhi hak-hak pemangku kepentingan atau stakeholder yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan. Prinsip kewajaran mengharuskan adanya perlakuan adil dan setara di dalam memenuhi hak-hak pemegang saham dan stakeholder, baik yang timbul karena perjanjian maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku. Perseroan akan selalu memastikan agar pihak yang berkepentingan dapat mengeksekusi hak sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Perseroan juga akan selalu memastikan agar perseroan dapat mengeksekusi haknya terhadap pihak yang berkepentingan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Nah, perseroan memberikan kesempatan kepada seluruh stakeholder untuk memberikan masukan dan menyampaikan pendapat bagi kepentingan perseroan sesuai dengan prinsip keterbukaan dan melalui mekanisme yang berlaku. Selanjutnya yaitu pedoman bagi organ perseroan. Organ perseroan ini dibagi menjadi dua. Yang pertama yaitu organ utama, yang kedua yaitu organ pendukung. Nah, kita bahas organ utama terlebih dahulu.
Nah, organ utama ini dibagi menjadi 3, yaitu ada rapat umum pemegang saham, ada dewan komisaris dan direksi. Nah, kita bahas satu persatu. Yang pertama yaitu rapat umum pemegang saham. Rapat umum pemegang saham merupakan organ perseroan yang memiliki semua kewenangan yang tidak didelegasikan kepada dewan komisaris dan direksi. RUPS berfungsi sebagai sarana bagi pemegang saham dalam memengaruhi dan mengarahkan perusahaan. RUPS juga merupakan forum di mana dewan komisaris dan direksi melaporkan dan bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas serta kinerjanya kepada pemegang saham. Nah, yang kedua yaitu Dewan Komisaris. Dewan Komisaris adalah organ perseroan yang bertanggung jawab kepada rapat umum pemegang saham. Dewan Komisaris bertugas dan bertanggung jawab secara kolektif untuk melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada direksi serta memastikan bahwa perseroan melakukan atau melaksanakan good corporate governance. Nah, yang selanjutnya atau yang ketiga yaitu direksi. Direksi adalah organ perseroan yang bertanggung jawab atas pelaksanaan dan pengelolaan perusahaan dalam rangka mencapai visi misi dan sasaran yang telah digariskan dalam anggaran dasar perseroan, serta menjalankan keputusan yang telah diambil dalam rapat umum pemegang saham. Nah, yang selanjutnya kita bahas mengenai organ pendukung. Nah, organ pendukung ini dibagi menjadi 4. Yang pertama, komite Dewan Komisaris, yang kedua, sekretaris Dewan Komisaris, yang ketiga, corporate secretary, yang keempat, yaitu internal audit. Nah, yang pertama, komite Dewan Komisaris. Dewan Komisaris dapat membentuk komite-komite sebagai pendukung untuk membantu Dewan Komisaris dalam menjalankan tugas dan kewajibannya, serta memutuskan kebijakan Dewan Komisaris sesuai dengan ruang lingkup tugas komite yang bersangkutan. Penempatan atau pembentukan komite-komite dilakukan dengan surat keputusan dengan komisaris. Setiap komite diketuai oleh salah satu anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris. Nah, yang kedua yaitu sekretaris Dewan Komisaris. Nah, sekretaris Dewan Komisaris ini untuk membantu kelancaran pelaksanaan tugasnya. Dewan Komisaris atas biaya perseroan membentuk sekretaris Dewan Komisaris. Sekretaris Dewan Komisaris menjalankan tugas-tugas administrasi dan kesekretariatan yang berkaitan dengan seluruh kegiatan Dewan Komisaris. Nah, yang ketiga yaitu Corporate Secretary. Perseroan mengangkat Corporate Secretary yang berfungsi sebagai pejabat penghubung dalam rangka memperlancar hubungan antar organ perseroan, hubungan antara perseroan dengan stakeholder, serta dipenuhinya ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Nah, yang terakhir yaitu internal audit. Salah satu tugas direksi dalam memastikan efektivitas sistem pengendalian internal perseroan. Untuk itu, direksi membentuk internal audit yang merupakan unit kerja perseroan yang melakukan fungsi pengendalian internal di perseroan. Nah, yang selanjutnya yaitu pedoman bagi stakeholder. Yang pertama, pemegang saham. Perseroan senantiasa berupaya untuk mewujudkan nilai pemegang saham dalam jangka panjang dengan tetap memperhatikan kepentingan stakeholder lainnya. Berlandasan peraturan perundang-undangan dan nilai-nilai etika, perseroan menyadari bahwa kepercayaan pemegang saham merupakan modal yang penting dalam rangka memperkuat struktur permodalan perusahaan. Oleh karena itu, perseroan senantiasa menyediakan informasi yang aktual, akurat, dan prospektif, serta memberikan kemudahan akses bagi pemegang saham untuk mendapatkan informasi mengenai perseroan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Nah, yang kedua yaitu pekerja. Perseroan menganggap bahwa pekerja adalah aset strategis perseroan. Oleh karena itu, perseroan senantiasa menciptakan suasana dan lingkungan kerja yang aman dan nyaman bagi pekerja. Perseroan akan melindungi pekerja dari segala bentuk kemungkinan yang membahayakan kesehatan dan keselamatan kerja. Perseroan berkomitmen untuk memberikan lingkungan kerja yang bebas dari pelecehan dalam bentuk apapun dan menjamin tidak adanya tindakan ancaman ataupun kekerasan di lingkungan kerja. Nah, yang ketiga yaitu pelanggan. Perseroan akan senantiasa mengutamakan kepuasan dan kepercayaan pelanggan. Upaya ini dilakukan dengan memberikan pelayanan dengan
kualitas prima dan bermutu kepada pelanggan yang didasarkan pada kebutuhan pelanggan. Perseroan bertanggung jawab atas kualitas produk maupun jasa yang dihasilkan kepada pelanggan. Nah, yang keempat yaitu pemasok dan rekanan. Perseroan menganggap bahwa pemasok dan rekanan sebagai mitra strategis dalam rangka mendukung kegiatan operasional perusahaan. Keberadaan pemasok dan rekanan memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga keberlangsungan usaha perusahaan. Oleh karena itu, perseroan senantiasa menjaga hubungan kerja sama secara profesional dan saling menguntungkan. Nah, yang kelima ada mitra usaha bersama. Perseroan senantiasa menjalin hubungan baik dengan mitra usaha bersama yang melakukan transaksi usaha dengan perseroan atas dasar profesionalisme, itikat baik, kepercayaan, kejujuran, saling menghormati, dan saling menguntungkan. Perseroan akan memberikan kesempatan yang sama kepada seluruh mitra usaha bersama dalam memperoleh informasi yang relevan secara wajar dalam kaitannya dengan kegiatan bisnis yang dilakukan dengan perseroan. Yang keenam yaitu kreditur. Kreditur merupakan pihak penyandang dana guna mendukung kegiatan usaha perseroan. Perseroan menghormati setiap kesempatan atau kesepakatan yang telah disetujui bersama antara perseroan dengan kreditur secara profesional dan saling menguntungkan. Nah, yang ketujuh yaitu pemerintah. Perseroan membangun hubungan yang sehat, harmonis, dan konstruktif atas dasar kejujuran dan saling menghormati dengan pejabat pemerintah, baik pemerintah pusat maupun daerah. Setiap hubungan dengan pejabat pemerintah dilakukan secara objektif dan wajar sesuai dengan koridor hukum serta tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Nah, perseroan menghindari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme ataupun KKN dalam melakukan hubungan dengan pemerintah. Nah, yang terakhir yaitu masyarakat dan lingkungan. Perseroan berkomitmen untuk berperan dalam pengembangan masyarakat sekitar dan pelestarian lingkungan hidup melalui program tanggung jawab sosial perusahaan atau corporate social responsibility sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan. Perusahaan menganggap bahwa masyarakat dan lingkungan merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari keberhasilan jangka panjang perseroan. Dimanapun unit kerja perseroan beroperasi, perseroan akan senantiasa menjalin hubungan baik dan menghormati nilai-nilai budaya masyarakat sekitar dan ikut serta dalam usaha pengembangan masyarakat sekitar. Perseroan akan senantiasa menyertakan masyarakat sekitar untuk tumbuh dan berkembang bersama perseroan. Nah, yang selanjutnya yaitu pedoman kebijakan perusahaan. Yang pertama, pengelolaan keuangan dan akuntansi. Yang kedua, pengendalian internal. Yang ketiga, manajemen risiko. Yang keempat, manajemen mutu. Yang kelima, tata kelola teknologi informasi. Yang keenam, pengelolaan sumber daya manusia. Yang ketujuh, sistem penilaian, kinerja, dan remunerasi. Yang kedelapan, pengelolaan aset. Yang kesembilan, pengembangan usaha. Yang kesepuluh, K3LL. Yang ke-11 pengadaan barang dan jasa. Yang ke-12 benturan kepentingan. Yang ke-13 etika usaha. Yang ke-14 tanggung jawab sosial perusahaan. Yang ke-15 keterbukaan informasi. Nah, yang selanjutnya yaitu pelaksanaan pedoman tata kelola perusahaan. Yang pertama, penerapan pedoman tata kelola perusahaan. Penerapan pedoman tata kelola perusahaan ini menjadi tanggung jawab seluruh insan perseroan. Dewan Komisaris dan direksi bertanggung jawab atas penerapan pedoman tata kelola perusahaan ini di lingkungan perseroan. Para Vice President atau pejabat setingkat, General Manager area, pimpinan proyek, dan Senior Manager bertanggung jawab atas penerapan pedoman tata kelola perusahaan ini di lingkungan unit kerja masing-masing. Nah, yang kedua, sosialisasi. Sosialisasi adalah suatu upaya untuk memperkenalkan, menyebarluaskan informasi mengenai pedoman tata kelola perusahaan ini kepada seluruh insan perseroan maupun pihak eksternal perseroan dengan tujuan agar setiap individu paham dan mengerti serta dapat mengimplementasikan pedoman ini. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas semua perhatiannya. Mohon maaf apabila banyak kekurangan ataupun kesalahan kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.